Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI, semester 8 dengan NPM 202143502132. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi program tugas akhir saya yang bertema aplikasi pembelajaran fisika yang mengimplementasikan pengacakan algoritma Fisher-Rayet-Shuffle. Mula-mula di sini saya akan menyalakan aplikasi SAM untuk menyalakan database MySQL sebagai berikut. Lalu di sini adalah bentuk kode program dari website yang saya buat. Berikut adalah halaman login untuk aplikasi Fisikaku. Di sini terdapat dua role, yaitu admin dan juga user. Pertama-tama saya akan masuk ke dalam role admin. Lalu klik login. Sistem akan otomatis mengalihkan ketika berhasil login sebagai admin. Berikut adalah halaman beranda untuk aplikasi admin di Fisikaku. Di sini terdapat dua diagram, yaitu statistik data dan juga nilai tertinggi peserta. Pada statistik data menampilkan data-data yang telah diinput di halaman admin, seperti data-data soal kuis, data peserta, data materi, dan juga latihan soal yang telah diinputkan. Lalu di nilai peserta, ini adalah nilai data-data tertinggi peserta yang telah mengerjakan kuis akan masuk ke dalam data admin. Jika kita mengarahkan kursor ke grafiknya, maka akan melihat nama dan juga nilai. Sebagaimana di statistik data juga akan melihat banyaknya data dan namanya. Lalu pindah ke halaman materi. Di halaman materi ini akan menambahkan materi yang akan ditampilkan di user nantinya. Kita bisa menambahkan materi seperti menekan tombol tambah materi, maka akan masuk ke dalam halaman tambah materi seperti berikut. Kita bisa masukkan namanya. Contoh, saya akan memasukkan nama dari materi yang telah saya dapat. Kita masukkan kategorinya, kelas 10. Kita isi. Nah, di sini juga kita bisa mengupload file PDF yang akan ditampilkan nantinya. Seperti ini, kita masukkan materinya. Lalu jika ada gambar yang perlu diupload, kita juga bisa menambahkan gambarnya. Misalkan kita ingin menambahkan gambar dukungan seperti ini. Nah, di penjelasan kita bisa menambahkan jika ada yang ingin dijelaskan, atau jika ada ingin gambar-gambar rumus yang ingin dimasukkan, bisa dimasukkan di sini juga. Di sini adalah form soal dan juga jawaban yang akan ditampilkan sebagai contoh soal pada materi. Di sini kita tidak perlu mengisi, bisa langsung menyimpan. Materi berhasil disimpan. Nah, di sini data akan masuk ke dalam tabel pada halaman materi. Di sini kita bisa mengedit. Kita bisa mengedit seperti pengukuran jangka sorong. Lalu kita bisa simpan, update. Nah, datanya akan berubah seperti ini. Kita juga bisa untuk menghapus datanya seperti ini dengan menekan tombol hapus, maka datanya akan terhapus. Di sini juga terdapat button cetak untuk mencetak materi yang telah dimasukkan seperti ini. Berikut adalah tampilan cetak materi. Kita bisa tekan kembali, atau untuk mencetaknya kita bisa menekan cetak sekarang.
Kita tekan kembali. Di sini juga terdapat form untuk mencari datanya. Seperti saya contohkan ingin mencari data dengan ID M002. Maka akan muncul data dengan ID M002. Kita bisa keluar lagi. Di sini saat pada halaman materi, jika kita menekan tombol tambah, maka akan pindah ke halaman latihan soal untuk menambahkan latihan soal pada materi gelombang, bunyi, dan cahaya. Di sini terdapat button cari juga sama seperti tadi. Lalu ada button tambah latihan. Kita bisa menambahkan latihan dengan contoh seperti ini. Kita bisa menambahkan seperti ini. Pilih kategori, kategorinya pilihan ganda atau esai. Misalkan saya menambahkan pilihan ganda, saya masukkan soalnya. Saya contohkan untuk pilihan gandanya saya jadi 12, 11, 10, 8, dan jawabannya adalah 8. Di sini juga kita bisa memasukkan pembahasan jika ada pembahasan. Lalu kita juga bisa menambahkan gambar soal jika ada gambar soal yang ingin ditambahkan atau gambar pembahasan. Jadi pada halaman tambah latihan soal ini kita bisa menginputkan kategori, soal, pilihan ganda, dan jawaban benarnya. Lalu kita simpan soal. Nah, di sini data akan muncul pada halaman tabel latihan soal seperti berikut. Kita bisa mengedit datanya. Kita bisa mengganti baik soal atau keseluruhan untuk data-data berikut. Seperti saya menambahkan seperti ini. Saya menambahkan pilihan gandanya seperti ini. Lalu klik simpan. Di sini maka datanya akan tersimpan sebagai berikut. Di sini kita juga bisa menghapus datanya dengan cara menekan tombol hapus pada setiap data pada tabel seperti ini. Maka data akan terhapus. Kita bisa tekan tambah untuk kembali. Kita pindah ke halaman tambah quiz. Di halaman tambah quiz ini kita sama seperti sebelumnya bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus. Untuk menambah kita bisa mengklik tambah. Maka akan muncul form seperti ini. Sama seperti latihan kuis, kita bisa menambahkan soalnya seperti ini. Lalu kita masuk pilihannya. Kita tekan jawaban benarnya. Nah, untuk pembahasan gambar soal dan gambar pembahasannya ini sebenarnya opsional, namun kalau jika ada bisa untuk ditambahkan. Contoh saya tambahkan gambar soalnya seperti ini. Simpan. Nah, maka di sini akan tampil pada tabel untuk soalnya. Di sini juga kita bisa mengubah dengan menekan tombol edit. Kita bisa mengubah kategorinya, mengubah soalnya, pilihan ganda, jawaban, dan pembahasan soal, gambar soal, dan gambar pembahasan. Di sini saya contohkan untuk mengganti jawabannya menjadi 1. Nah, di sini kita bisa tekan simpan perubahan. Nah, di sini diperlukan untuk menambah pembahasannya. Saya tambahkan asal seperti ini. Nah, di sini akan muncul datanya. Jika sudah muncul, kita juga bisa untuk menghapus data sebagai berikut dengan menekan tombol hapus. Nah, di sini datanya juga sudah terhapus. Di sini kita bisa untuk mencetak kuis. Di sini akan menampilkan data-data kuis yang telah dimasukkan seperti ini. Kita bisa tekan kembali. Di sini juga terdapat form untuk mencari data. Seperti ini, saya bisa mencari misalkan dengan ID key 001.
maka akan menampilkan data pada ID key 001. Halaman selanjutnya akan pindah ke halaman data peserta. Pada halaman data peserta, kita bisa mencari nama yang ingin dicari, seperti contohnya saya ingin mencari dengan email andikobra.com. Kita bisa cari. Nah, di sini akan memunculkan datanya. Kita bisa mencetak peserta. Di sini akan mencetak peserta yang telah login sebagai user di aplikasi Fisikaku. Kita juga bisa tekan kembali atau mencetak sekarang. Lalu di sini juga terdapat dua button, yaitu button hapus yang berfungsi untuk menghapus datanya yang ada pada halaman data peserta, atau kita ingin melihat dengan menekan tombol tambah yang akan berpindah ke halaman nilai kuis yang telah diperoleh oleh user tersebut. Seperti contohnya nilai kuis Andi Cobra, maka akan menampilkan nilainya pada tanggal berapanya. Kita juga bisa menghapus dan juga kita bisa mencetak untuk nilainya seperti ini. Kita bisa tekan kembali atau cetak sekarang. Nah, untuk terakhir di sini terdapat nama admin yang akan ditampilkan sesuai dengan nama yang masuk pada halaman login. Kita juga bisa keluar untuk logout. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman user. Di halaman user, kita bisa, jika belum punya akun, kita bisa sign in dengan menekan tombol sign up. Di sini kita buat emailnya. Contoh saya beri heri12@gmail.com. Lalu kita masukkan username-nya Heri. Kita pilih jenis kelaminnya, misalkan laki-laki. Kita masukkan password. Nah, kita bisa tekan register untuk membuat akun. Membuat akun berhasil, kita bisa login untuk masuk ke halaman user. Kita masuk dengan akun tadi. Nah, kita bisa tekan login untuk masuk. Login berhasil, maka akan mengalihkan ke halaman user. Berikut adalah halaman utama user yang ada pada aplikasi Fisikaku. Di sini kita bisa menginteract untuk animasi pada halaman Fisikaku yang untuk menambah keindahan saat kita ingin mengerjakan kuisnya. Di sini kita juga bisa melihat materinya dengan menekan tombol lihat materi seperti berikut. Nah, di sini akan muncul kategorinya. Di kategori ini kita bisa memilih ingin memasukkan kelas 10 kah, kelas 11 atau kelas 12. Contoh saya akan masuk pada materi kelas 10. Nah, di sini akan menampilkan materinya seperti berikut. Saya akan masuk ke besaran pokok dan turunan. Nah, di sini akan pindah ke halaman materi besaran pokok dan turunan. Berikut adalah tampilan untuk halaman materi besaran pokok dan turunan pada halaman user Fisikaku. Di sini terdapat 3 button, yaitu button kembali, download PDF untuk mendownload materi, latihan untuk mengerjakan soal. Jika kita men-scroll ke bawah, kita bisa membaca-baca soal yang telah di materi-materi yang ada pada besaran pokok dan turunan seperti berikut. Kita juga bisa melihat contoh soalnya seperti berikut dengan jawabannya. Jika kita ingin kembali ke atas, kita bisa menekan tombol ini untuk kembali ke atas. Di sini kita juga bisa untuk mendownload PDF-nya seperti ini. Nah, PDF sudah terdownload seperti ini. Nah, berikut bisa kita mendownload materinya. Lalu kita bisa mengerjakan latihan soal seperti berikut. Kita bisa mengerjakan latihannya. Contoh saya akan mengerjakan secara asal seperti ini.
berikut ada soal esai dan juga pilihan ganda yang tercampur. Kita bisa input. Nah, di sini kita bisa tekan button selesai. Nah, maka pada halaman ini akan menampilkan jawaban yang benar dan juga jawaban yang salah. Seperti contohnya pada nomor 1, jawabannya yang diinput adalah C, maka jawaban benarnya adalah B. Dan seterusnya. Jika kita scroll ke bawah, maka akan menampilkan nilainya dengan total skor berapa untuk benar dan salahnya. Kita juga bisa menekan tombol kembali. Pada saat kita menekan tombol kembali dan masuk ke halaman latihan lagi, maka soalnya akan berganti lagi, tidak seperti yang sebelumnya, akan teracak. Kita pindah ke halaman kuis. Di halaman kuis, kita bisa melihat riwayat nilai kuisnya. Seperti contohnya, atau kita bisa mengerjakan kuis. Jika kita mengerjakan kuis, di sini terdapat waktu yang akan ditampilkan pada halaman ini. Jika waktunya telah usai, maka sistem akan langsung menginput nilai-nilai yang sudah dimasukkan dengan inputan yang telah dimasukkan, walaupun terdapat soal yang belum terinput seperti berikut. Misalkan saya contohkan untuk mengisi soalnya. Saya tekan selesai. Nah, soal akan ditampilkan dengan jawaban benar dan salahnya. Jika kita scroll ke bawah, maka kita akan melihat nilai kita dengan waktu dikerjakannya berapa menit atau detik. Kita bisa menekan tombol kembali. Lalu di sini kita bisa menekan riwayat kuis untuk melihat. Nah, di sini adalah riwayat kuis yang telah kita kerjakan untuk nilai-nilainya. Pada tanggal berapa dan berapa detik kita mengerjakan. Nah, di sini juga terdapat profil untuk namanya saat login, dan kita juga bisa menekan tombol keluar. Sekian dari demo aplikasi program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.